Salam Beritawa, berita bikin ketawa. Beritawa itu cuma berita mengada-ngada. Cuma mau bercanda. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Oh, nanya mau gue. Nanya yang berwajib. Kali ini di Beritawa akan menghadirkan berita yang sulit dipercaya, sulit diterka, dan sulit dicerna karena keras. Jadi ucusnya susah mencerna. Kalau tidak percaya, tanya aja Bu Ucus 12 jari. Nah, ini ada segmen bubar. Bubar. Artinya apa? Bukan berita real. Bubar jalan gerak. Oh, Beng, terdeng, bukan terdeng, begitu. terdeng. Bukan berita Real. kayak apa bukan berita real? Kita simak aja langsung di Bubar. Bukan berita real. Mahalnya harga sembako mengakibatkan IR menggugat cerai suaminya MN. Alih-alih MN merasa kecewa sebenarnya atas sikap IR yang tidak pernah menyuguhi hidangan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Saya baru ngajuin surat gugatan cerai buat abang. Gugatan cerai? Yang ada juga abang yang menyerahin Neng. Bayangin aja tiap hari kagak ada makan siang, makan malam, makan pagi. Apalagi tuh makan temen, minuman, gorengan kagak ada. Mana? Yang ada abang harus gugat Neng. Abang tau nggak ngapa saya nggak pernah masak buat abang? Ngapa? Abang nggak pernah ngasih saya duit, gimana saya mau masak buat abang? Kalau itu mah, Neng emang. Itu bukan berita real. Iya, bukan berita real itu. Jadi yang mau ngebuat cerai ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Mau bininya apa suaminya? Sebenarnya bininya. Wah, tapi kata suaminya juga dia nggak pernah ngasih sarapan, Ya iya, nggak pernah karena ngasih makan siang, makan malam, Mau makan gitu. temen. bagaimana mau ngasih makan mau ngasih yang lain? Orang kagak ada duitnya tuh laki. Berarti kalau suaminya biar nggak digugat cerai dan dia bisa ngasih makan istrinya, itu ada satu cara seharusnya. Gimana tuh? Dia sekolah lagi jadi SD, dia dapat MBG. Bisa. Kayak gitu. aja. Jadi kan Warung istrinya kelapa. nggak bisa minta cerai dong. Nah, kali ini berita soal kenaikan harga sembako. Pasti. Wah, yang main mirip lu nih mukanya. Duh, kok bisa begitu? Iya, yang komplain sama bininya beli sayuran dikasih 20.000. Kalau nggak percaya, hanya aja sama iya. Kita langsung ke TKP, tempat komedi perkara. Wah, mantap. Ngopi dulu, nungguin bini lagi ke pasar. Emang enak punya bini cakep, perhatian, nggak ngeluh mulu. Udah gua kasih duit buat makan siang yang enak hari ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wah, pas banget baru diomongin mah. Tahu nggak, Pak? Dari Belanjaan ke pada pasar. naik, sembako pada naik, bingung muter duitnya, Bang. Bersyukur mah. Pokoknya ayah kasih 20.000 itu, mama udah pasti masakan yang enak. Walaupun mama kasih yang banyak, belanja yang 20.000 biasanya banyak, pasti makanannya banyak. Banyak, Pak, banyak. Banyak. Nih, dapat minyak segini nih, Pak. Nih, dapat tempe nanti buat Papa. Mama bikinin tempe pedes. Ini cabenya nih, Pak, nih. Nih, Papa lihat nih, Pak. Ini cabenya. Ini sayurnya nih, Pak, ya, Pak, ya. Dan ini menu kita buat 1 hari. 1 hari mah. Iya, jadi Papa 20.000 makan. Tambahin segini. cabai lagi. Buat sehari ya, Pak. Jangan segini juga mah. Ini beneran mah. 20.000 mah. Iya, Kenapa Pak. segini? Segini mah. Nikmatin aja, syukurin aja. Buat 1 hari ya, Pak. 20.000. Aduh, ngirit bener-bener ngirit ini mah 20.000 segini. Ya, alhamdulillah. Makan dikit-dikit. Yang penting makan. Udah tahu kan dia. Iya. Mirip gua beneran. Kalau itu KW. KW. Kalau itu KW2. Kalau ini kan KW-KW. Yang bikin mabok. Lo nggak tahu ya?
Tahu. Apa ya lo? Nah, jadi gimana bininya itu nggak komplain, dikasih 20.000 sementara harga sembako semua naik. Semua naik, kasih 20.000. Mau beli apa coba? Akhirnya Kasih cuma beli setengah-setengah. kangkung sebiji. Angkung sebiji, tomat sebiji, apanya banyak yang sebiji. Nah, minyaknya itu cuma sedikit doang. Ya, Itu akhirnya bukan buat masak tuh. Cukup buat kerokan. Iya. Mau tahu nggak komentarnya masyarakat apa? Mau tahu dong. Soal harga sembako yang melambung tinggi? Pasti. Kita langsung aja ke segmen Keramas, komentarnya masyarakat. Pak Ojan, aktivitasnya apa Pak Ojan? Saya sih sebenarnya tiap hari itu manajer sih. Manajer. Manajer? Cuma bagian lap-lap. Maksud saya, mobil ini punya bos saya manajer. Oh, gitu maksudnya. Iya. Oke, Pak Ojan tahu nggak kalau sembako itu harganya sedang naik? Nah ini yang kadang-kadang waduh bikin pusing juga. Tiap hari diomelin sama bini gua. Oke. ya. Tiap pagi dia Tiap ngomong pagi. ngekok habis belanja. Ya kan katanya sembako naik, ya kan? Cabe pada naik, ini pada naik. Lah itu yang bikin bingung. Naik itu naik benar-benar. Ngaruh nggak Pak sama Bapak ini? Iya ngaruh bang. Ngaruh Pak. Bagaimana nggak ngaruh? Pengaruhnya dari apa namanya dari kesehatan terganggu karena nggak bisa tidur. Oh nggak bisa Lihat tidur. tiap malam digebukin sama bini gara-gara itu tadi tapi iya. naik. Oke. Iya. Kan berpengaruh ya bagi Bapak? Harapannya ke depan. Gimana caranya biar harga pada turun Oke. ya kan? Bisa bayar pam, air nggak naik karena sekarang aja mau nyuci aja pakai tisu. Udah nggak ada air lagi karena apa? Bayarnya mahal. Jadi gimana caranya? Kalau saya sih bukan ke pemerintah tapi ke bos saya. Ke bos saya protesnya ke bos saya. Ya kan? Biar bayar pamnya ya kan? Ya, ya. Biar jangan gemeter, Mas. Ja- Kenapa iya. dia? Enggak Bapak. Iya, jadi itu. Oke. Siap. Oh gitu harapannya ya ke depannya. Iya, jadi kalau misalnya bisa gimana caranya biar gaji saya juga naik juga. Oh, Karena gitu. saya nyucinya pakai tisu, bukan pakai air. Bapak tahu kalau harga sembako saat ini sedang naik? Tahu? Tahu ya? Iya. Berpengaruh nggak harga sembako naik dengan aktivitas Mas Wawan? Kalau buat saya sih nggak pengaruh ya kalau ini naik sembako. Karena harga sembako itu nggak pengaruh buat saya karena saya di sini juga makan kan gratis, majikan saya yang masak. Oh, majikannya masak Iya. ya? Oke, siap. Itu ada solusi atau saran? Sarannya sih ya sembako kalau bisa ya turun buat yang lain ya. Kalau buat saya sih kan nggak ngaruh tuh. Kalau buat yang lain kan mungkin pengaruh ya. Ya mungkin diturunkanlah harga sembakonya. Itu biar bagaimana juga komentarnya masyarakat. Komentarnya masyarakat. Tapi agak unik ya. Unik banget. Yang satu yang pede banget mah. Harga sembako mau naik setinggi apapun dia nggak ngaruh. Dia numpang hidup sama bosnya. Enak nggak tuh numpang hidup sama orang? Gila, itu yang kalau ngantri MBG depan doang. Aduh yang badannya gede itu. Itu sih biar kata Iri 3 bulan juga nggak ketahuan. Nggak makan 3 bulan juga tetap aja dia gemuk. Setelah di Keramas, kita akan masuk ke segmen koran. Ini keterangan orang. Pasti. Kita mau dengar siapa yang bakal diundang dan ditanya-tanya soal dampak dari pengaruh kenaikan harga sembako. Kita akan hadirkan tukang gorengan. Tahu tukang gorengan? Tahu. Gorengan. Panas. Bodoh amat. Kita langsung aja ke segmen koran keterangan orang. Ya, terima kasih untuk rekan kita yang di studio Beritawa. Kembali lagi di acara koran keterangan orang. Di sini kita menghadirkan narasumber dari Bapak nyari apa, Pak? Handuk saya mana yang di sini? Mungkin Bapak Gade. Oh, gimana? di gerobak. Oh, di gerobak. Kira nggak Bapak Gade gitu. Nih sendal kemana, Pak? Tadi saya pakai sendal Mas ke sini, cuman tulisannya kaki harap dilepas, alasnya hilang. Siap, nggak bisa lepas. Ubinnya bagus. Nggak gitu ya udah. Oke, jadi kita akan bertanya-tanya Pak. Ini nggak begini juga Pak. Kita lagi di studio. Ya, maaf, ini habis kena minyak Mas. Nggak kutuan apa gimana? Aman. Gimana? Aman ya. Jadi kita di sini Bapak sebagai narasumber dengan Bapak Tugor ya. Tugor. Tugor Santiago ya. Betul. Tugornya apa tuh Pak? Tukang gorengan. Tukang gorengan. Santiago juga ada artinya. Santiago apa tuh? Nanti belum ketemu. Oh, keren Santi makan ogogo gitu enggak? Oh, itu ya? Pak, boleh. Iya, oke. Jadi gini Pak, sekarang kan sembako lagi Oh, iya, naik Pak. iya, sembako Betul ya, naik, betul. sembako lagi naik, barang bahan pokok pada naik semuanya.
Bapak sebagai tukang gorengan, apakah berdampak lebih luas Pak gitu? Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan Masnya itu berdampak jelas ya Mas ya, karena kan bahan baku saya ini kan yang dipakai untuk membuat gorengan kan bahan dasar semua, yaitu tahu, ada sayur-sayuran, ada kayak ini kan ada apa namanya, wortel, kol. Ya itu pasti akan berdampak terutama di minyak goreng Mas. Minyak gorengnya. Minyak goreng itu dia benar-benar naik sekali harga telur. Harga minyak, telur. Udah harga minyak naik, telur naik. Paling telur saya aja yang turun. Urusan Pak. Bukan maksudnya telur yang saya beli saat itu naik, pas gitu saya bawa nyampe ke rumah ternyata turun. Oh turun. Jadi memang berdampak Mas. Oke, jadi berdampak. Berdampak. Banget ya untuk pengusaha kecil ya, gitu ya. Sembako lagi naik, Bapak usaha gorengannya itu mensiasati ini seperti apa gitu Pak? Paling karena saya sudah punya langganan tetap ya Mas ya. Yang saya ini paling hanya di takaran bahan-bahannya aja Mas. Karena banyak juga dari teman-teman saya yang sesama penjual gorengan mereka mengurangi ukuran. Saya nggak mau mengurangi ukuran, tapi paling bahan-bahannya aja yang misalkan harusnya 1 kilo, paling saya agak kurangin sedikit itu aja sih selebihnya. Nah, jika akan terpuruk terus nih Pak, apakah Bapak akan beralih profesinya Pak? Karena basic saya kan udah 15 tahun saya jualannya, saya nggak mungkin beralih profesi Mas. Apapun bentuk kenaikan harganya seperti apa, saya akan tetap bertahan, mencoba mensiasati bagaimana caranya tetap bisa berjualan gorengan. Karena gorengan ini kan makanan murah meriah untuk masyarakat kita Mas. Oke, jadi kan kalau misalkan dikurangi nih Pak, dikurangi bahan pokoknya kan nanti kan akan terlihat kecil. Gimana cara mensiasati kalau misalkan pembeli biar nggak kabur gitu Pak? Ya biar, Pak. aduh kekecilan nih gitu kan. Mensiasati agar pembeli tidak kabur ya ketika dia beli ya saya alang-alangin aja. Itu sih bagus. Enggak Pak. Jadi begini. Kalau untuk mensiasati masalah kecil atau besarnya saya tetap, cuman paling nanti tinggal kita lihat aja nanti pas saat pelaksanaannya seperti apa ya. Cuman saya berusaha untuk tidak mengurangi bentuk-bentuk besar atau kecilnya. Saya akan tetap tidak mengurangi itu karena bagaimanapun juga pelanggan saya sudah banyak Mas. Oke, alhamdulillah gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Tagor Santiago yang makan gorengannya sendiri. Kembali lagi ke studio Beritawa. Tukang gorengannya unik ya. Unik Pak. Gua rasa juga dia ngirit juga sih soalnya. Iya, Ternyata pasti. yang ngirit bukan cuma gorengannya. Apanya? Mukanya juga gue rasa dipakein plastik biar irit. Tapi lu selama beli gorengan ada nggak perubahan dari bentuk? Nggak ada, itu doang orangnya. Ukuran. Oh, ukuran ya segitu Misalkan lu aja. pertama beli gorengan itu ukurannya XL. Nah, begitu sembako naik sekarang jadi S. Nggak ada perubahannya sih, cuma dalamnya aja kosong. Oh, kayak tahu. Betul. Biasanya ada isinya, Sekarang nggak ada. sekarang nggak ada. Iya. Mana kan dia? Ada di kulkas. Belum digoreng. Itu namanya nggak dimasukin dong. Kamu. Baik pemirsa Beritawa, kita akan berpisah dulu. Ya. Tapi nggak usah sedih. Karena kita akan balik lagi. Kita akan syuting lagi. Dan dia akan nongol lagi. Yuk, pastinya dengan saya lagi, dengan Fadil yang bau lagi. Yo, saya nggak bau. Saya cuma kurang wangi. Saksikan terus, jangan lupa subscribe, Comment, like, and share. wah di channelnya Raki Entertainment YouTube. Kita balik lagi di Beritawa, Berita bikin ketawa. Hahaha.